Bab 1887. 3 pukulan hancurkan formasi. Hati Erikin tiba-tiba tergerak. Itu adalah pola lukisan di dinding yang aku lihat saat berada di kediaman murid partai bagian dalam, bernama Song Huang. Erikin pernah ke reruntuhan kediaman murid-murid partai bagian dalam, tapi yang paling membuatnya berkesan tentu saja pria yang bernama Song Huang. Bukan hanya karena formasinya yang lebih kuat dari orang lain di partai yang sama, tetapi juga lukisan master guru yang tergantung di asramanya, juga membuat Erikin terkesan. Di luar kediamannya, ia meletakkan begitu banyak formasi yang sangat indah, apa yang dia pelajari tentu tidak terlihat. Dan dia sangat mengagumi master guru, sebagian besar metode pelatihannya juga dari seorang guru bernama Ling Cheng. Mungkin selama ini, garis turunan Ling Cheng memang seperti itu. Jadi formasi di rumah mereka, pasti tidak lemah. Biarpun rumah ini bukanlah yang paling utuh, tapi Erikin memutuskan untuk bertaruh. Bagaimanapun juga saat mata dewa dihidupkan, dalam penerbangan yang begitu cepat, tidak mungkin bisa mengamati setiap sastra jimat dengan cermat. Erikin tiba-tiba turun dan terbang menuju gerbang rumah yang rusak itu. Apa yang akan bocah ini lakukan? Tan Lin terkejut. Saat Erikin terbang di udara, mengandalkan celah-celah ruang dan reiki yang ada di mana-mana, dia mampu menangani beberapa dari mereka tanpa tertangkap. Tetapi jika ia turun, dikelilingi oleh sisa-sisa runtuhan rumah, dan berbagai formasi yang menghalangi, itu sama saja dengan menjerumuskan diri ke jalan buntu. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, kalau ia mencari mati, tentu itu adalah hal bagus bagi kita. Tan Lin langsung mendengus. Kalian berpencar, tidak bisa membiarkannya kembali ke udara lagi. Erikin dengan patung dan cairan spiritualnya bisa bertahan lama tanpa terkejar oleh mereka. Salah satu alasan utamanya adalah karena sosok Erikin yang selalu bisa menghindari celah yang muncul tiba-tiba di depannya. Tapi Tan Lin jelas berpikir terlalu banyak. Erikin tidak pernah berpikir untuk kembali ke udara. Mendarat tepat di depan rumah tempat sastra jimat wajah roh itu berada. Erikin mengangkat tangannya dan langsung melepas formasi yang tersisa. Di dalam, formasi pertahanan langsung diaktifkan, dan langsung berubah menjadi perisai reiki dengan radius 10 kaki, menutup Erikin di dalamnya. Setelah itu, Erikin dengan santai menempatkan formasi kabut putih, dan bersembunyi di balik kabut tebal. Apa maksud orang ini? Tan Lin juga tidak mengerti. Erikin turun ke bawah dan membungkus dirinya dengan formasi. Bukankah ini seperti memberi mereka kesempatan untuk menangkapnya seperti kura-kura di dalam wadah? Mungkinkah Erikin yang tampaknya dalam situasi menguntungkan, ternyata sudah berada di akhir pertarungan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, sehingga ia hanya bisa menyerap warisan itu di dalam formasi. Namun, warisan tetua ini tidak dapat diserap semuanya dalam waktu singkat. Tan Lin mendengus dingin, dan keenam orang itu mengepung formasi itu, lalu membombardirnya dengan ganas. Tidak peduli apa rencana Erikin, selama formasi ini dihancurkan, Erikin tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Bang bang bang. Tidak peduli dengan keadaan di luar formasi, yang terdengar seperti tabrakan guntur, Erikin saat ini sedang duduk bersila. Mata dewanya terbuka, dan dia sedang mempelajari reruntuhan rumah ini dengan teliti. Ketika selesai, Erikin juga menghela nafas lega. Sebenarnya saat terbang, masih ada beberapa reruntuhan rumah yang dilirik Erikin, apalagi berdasarkan tingkat keutuhannya, itu jauh lebih lengkap daripada rumah di depannya ini. Namun pada akhirnya, karena sastra jimat wajah roh itu, Erikin akhirnya memilih yang satu ini. Kali ini ia bisa dibilang benar dalam taruhannya. Meskipun formasi di depannya kurang utuh, dan sebagian kecil tidak dapat berfungsi. Tapi dari formasi yang tersisa,
Tata letak formasi di sini lebih rumit dan lebih kuat daripada rumah tetua tempat plakat giok berada yang ia datangi sebelumnya. Ternyata, garis turunan Ling Cheng ini memang berlatih teknik aneh, bisa mengatur formasi sedemikian rupa di luar rumahnya. Selama bisa memecahkan formasi ini, aku akan aman. Mendengar raungan dari atas, Eric Kin pun segera mempelajari aturan formasi di depannya. Tidak perlu memecahkan semua formasinya, asalkan bisa membiarkan formasi mengenali identitasnya dan memasuki rumah bahkan hanya 1 meter saja, itu juga sudah termasuk berhasil. Namun, ini masih sulit. Bahkan dengan mata dewa dan tahu cara pembentukan formasi pun, kesulitan formasi kuno ini tidak mudah dipecahkan. Dan tepat ketika Eric Kin dengan sabar mempelajari pola formasi, di luar, terdengar suara krak-krak, formasi kuno ini tidak lagi dapat menahan serangan mereka berenam, dan mulai menunjukkan retakan. Eric Kin, pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Seiring waktu berlalu, Iblis Fu menjadi lebih cemas. Dan tepat ketika kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, di kejauhan, sesosok orang tiba-tiba terbang. Tuan muda. Melihat Huorong terbang dengan wajah muram, mereka berenam segera memberi hormat dengan kegembiraan di mata mereka. Tuan muda sudah datang, maka habislah Eric Kin. Eric Kin ada di formasi ini, seperti kura-kura dalam wadah. Huorong menatap dengan dingin, melihat formasi Reiki, dan kemudian tangannya meraih sesuatu di udara. Pada saat ini, Huorong penuh dengan niat membunuh terhadap Eric Kin, beraninya mengambil warisannya dan menyebabkan dirinya mendapat serangan balik. Huorong tidak pernah dipermalukan seperti ini. Bahkan jika tidak bisa membunuhnya di sini, setidaknya harus membuat Eric Kin menderita selama 3 hari 3 malam. Lagian tidak ada cara untuk melarikan diri dari sini, jadi patung dan cairan spiritual yang diambil Eric Kin pada akhirnya akan kembali ke tangannya. Seiring gerakan Huorong, telapak api besar tiba-tiba muncul di udara. Telapak tangan raksasa ini seperti bukit, sanggup menutupi langit, mengarah ke formasi di depannya. Ini seperti sebuah telapak tangan menggenggam sebuah telur. Bang! Sebuah pukulan dilayangkan, dan retakan muncul di formasi kuno ini. Telapak tangan raksasa itu terangkat lagi, lalu dibantingkan dengan keras. Kali ini, ada lebih banyak retakan yang muncul pada formasi itu, dan Reiki pun mulai lepas tak terkendali. Saat pukulan ketiga dilayangkan, muncul suara yang keras dari formasi itu, dan formasinya pun benar-benar hancur. Tan Lin dan yang lainnya membombardir formasi untuk waktu yang lama, sedangkan Huorong menghancurkannya dengan 3 pukulan. Bahkan formasi Reikinya pun runtuh, kabut putih juga berhasil dibubarkan oleh Huorong. Tampak di bawah tatapan semua orang, Eric Kin sedang duduk bersila di bawah sana. Bocah ini ternyata mencoba untuk memecahkan formasi rumah ini. Tatapan Huorong tiba-tiba menyusut, dan dia langsung mengerti maksud Eric Kin. Sial! Merasakan aura Huorong, Eric Kin menjerit di dalam hatinya. Pada awalnya, berdasarkan perhitungannya, formasi ini akan hancur oleh Tan Lin setidaknya butuh waktu setengah dupa, dan waktu itu cukup untuknya memecahkan formasi ini. Tapi sekarang Huorong muncul, waktunya tidak cukup. Bodoh, menurutmu formasi kuno itu apa? Bisa dipecahkan dengan mudah. Huorong berteriak dan mengulurkan tangannya. Mereka berenam dengan aura membunuh terbang menuju Eric Kin. Huorong mengangkat tangannya lagi, dan telapak api raksasa itu jatuh ke arah Eric Kin. Melihat ini, sepertinya ia tidak berencana untuk memberi Eric Kin waktu sedikit pun, dan ia harus segera membunuh Eric Kin. Namun, saat semua orang menyerang, di jari Eric Kin, sebuah cahaya muncul, cincin kuno linglong pun berkedip, yang langsung berubah menjadi kabut dan menyebar. Bersambung.